kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana buah hati saya, buah hati saya ada di kampung baru. Caca Marica, hei hei, Caca Marica, hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bertemu di dalam kegiatan sesi rutin kita, yaitu Respar dan KBK. Setiap 1 bulan 2 kali kita mengadakan kegiatan ini ya. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ibu-ibu peserta Respar, masih adakah yang mengingat materi kita di pertemuan yang lalu? Masih. Tentang apa ya? Pola pengasuhan anak. Terus ada lagi yang minggu kemarin aja, yang minggu kemarin. Pendidikan seks untuk anak usia dini. Penting nggak kira-kira Bu pendidikan seksual untuk anak usia dini? Penting. Iya, penting ya. Nah, betul. Pendidikan seksual untuk anak usia dini itu penting. Kalau zaman dulu kan katanya pendidikan seksual untuk anak usia dini itu tabu, pamali ya. Tapi untuk sekarang itu hal yang penting untuk diberitahukan kepada anak. Untuk menghindari apa? Iya, untuk menghindari dari yang namanya pelecehan seksual. Usia 0 hingga 5 tahun merupakan periode emas untuk perkembangan otak anak yang tidak akan terulang pada usia-usia selanjutnya. Periode emas ini merupakan waktu yang sangat singkat, namun sangat berharga dalam menstimulasi anak agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan maksimal. Tujuan adanya Respar ini memberikan stimulasi tumbuh kembang secara baik, secara fisik, psikologi, sosial, kognitif, dan spiritual yang sesuai dengan anak usia dini, di mana orang tua sebagai pelaku utama bersama anak-anaknya. Selain itu, responsive parenting juga bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman tentang pola asuh yang dapat mengembangkan keterampilan dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan merawat anak yang tanggap terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini. Responsive parenting dilakukan terintegrasi dengan PAUD yang terdapat di desa tersebut. Hingga 2021 sudah terdapat 5 kelompok responsive parenting yang awalnya hanya ada 2. 5 kelompok itu berada di Desa Buniayu 2 kelompok dan Desa Benda 3 kelompok. Bergabung dalam PAUD Melati 1 dan PAUD Banyu Mandiri di Desa Buniayu, PAUD Al-Hajin, Anggrek 2 dan Anggrek 3 di Desa Benda di bawah naungan Yayasan Banyu Mandiri. Sama-sama ya, suaranya dibuka. Yuk, 1, 2, 3. Anak di mana? Anak kambing saya. Anak kambing saya ada di mana? Di mana? Buah hati saya. Buah hati saya dari kampung baru. Caca Marica, hei hei. Caca Marica, hei hei. Caca Marica.
Nama saya Napiro, fasilitator KBK dari PAUD Al-Hajin. Pelaksanaan Respar dilakukan sesuai dengan materi dan modul yang telah dikembangkan oleh Caevan Internasional. Materi, pengaturan ruangan, dan media belajar telah disiapkan oleh para fasilitator. Pembagian peran di antara fasilitator, baik yang bertugas untuk kelas Respar dan untuk KBK juga dilakukan. Saat sesi berlangsung, orang tua atau peserta diberikan penjelasan tentang materi dan tujuan dari materi tersebut. Mengawali dengan curah pendapat untuk mengetahui pemahaman orang tua atau peserta tentang Respar dan KBK. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian isi materi atau oleh fasilitator. Setiap orang tua akan mendapatkan lembar informasi yang dapat dibawa pulang dan menjadi informasi bagi keluarga juga. Setiap sesi dilakukan ice breaking sebagai penyegaran agar tidak bosan. Kemudian orang tua berkomitmen untuk mempraktekkan bersama anak di rumah. Sebelum kegiatan, fasilitator menyimpulkan tentang materi yang disampaikan hari ini dan menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya. Setelah kelas Respar selesai, selanjutnya orang tua bermain bersama anak di dalam kegiatan KBK yang masih difasilitasi oleh fasilitator. Permainan dilakukan menggunakan media atau alat sederhana yang mudah ditemukan di sekitar, sehingga dapat dilakukan kembali di rumah secara mandiri. Kemudian seluruh kegiatan diakhiri dengan doa bersama. Kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Yuk, kita berdoa. Mamanya. Ya, perkenalkan nama saya Evi Nurmayanti, jabatan sebagai fasilitator KBK dan Respar di wilayah Bunia Ayu, Sukamulya, Tangerang. Ya, ibu-ibu di sini sangat menyambut dengan baik dengan adanya kegiatan Respar dan KBK di PAUD ini. Sebelum adanya pandemi di sini ya, kegiatan Respar dan KBK itu tidak menggunakan dengan protokol kesehatan ya. Kita berjalan seperti biasa. Namun dengan adanya pandemi ini, waktu dan jamnya dan kegiatannya dibatasi hanya sebentar saja dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Harapan saya terus bersinergi dengan kami di sini untuk mendukung kegiatan KBK dan Respar di wilayah kami. Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak kepada YDK Tunas Kasih dan Caevan Internasional atas adanya kegiatan ini ya, yang sudah mendukung kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, perubahan yang saya rasakan mengikuti Respar KBK, saya sedikit bisa lebih sabar dalam mengasuh anak, dan saya ingin mencoba lebih baik lagi mengasuh anak di rumah. Praktek saya yang saya lakukan di rumah mencoba belajar bersama anak. Kalau manggil anak tuh saya sekarang nggak teriak, terus saya samperin dulu anaknya, diajak ngomong baik-baik. Dan dulu tuh saya biasanya kalau manggil anak tuh suka keras ya, kenceng, marah-marah, suka nyubit. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa agak lemah ya, bisa ngajar anak lebih. Manggilnya saya peluk dulu, saya panggil baik-baik, saya begitulah kira-kira Ibu. Kepada anak, kita belajarnya melalui lagu. Lagunya judulnya Sentuhan Boleh. Nah, kita praktek sama-sama ya Bunda. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Nah bunda-bunda, itu tadi lagunya Sentuhan Tidak Boleh. Bisa bunda-bunda praktekkan di rumah sama anak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Benda Sanuki Soleh, alhamdulillah yang berada di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Untuk itu siap membantu warga masyarakat Desa Benda dalam segala hal bidang apapun. Kami sebagai jajaran desa siap untuk mengabdikan diri untuk masyarakat Desa Benda. Kalau harapan saya cukup besar, Bu, karena artian semua yang didukung untuk kemaslahatan anak-anak saya dan kepentingan warga saya. Karena dalam segiat apapun kegiatannya itu cukup mendukung dan membina anak-anak saya. Kemarin mungkin sudah berjalan bagus, saya minta lebih bagus lagi. Mudah-mudahan keinginan saya bisa dibantu dengan program-program yang ada di jajaran Ibu atau istilahnya rekan-rekan yang lain, Bu. Kalau dukungan ya baik dari moral atau tempat pengadaan, segala apa yang dibutuhkan, kami dari jajaran desa siap untuk memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Benda untuk pendidikan anak-anak kita, Bu. Kalau pesan dari saya ucapin terima kasih banyak lah ya, karena selama ini pengorbanan beliau ibaratnya buat anak-anak saya itu cukup lumayan, karena butuh kesabaran, butuh keluasan buat pendidik anak-anak. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan oleh mereka itu berguna untuk anak-anak saya, dan saya juga minta kesabaran biar beliau bisa membangun dan mendidik anak-anak kami yang ada di Desa Benda. Itu, Bu. Saya Hajah Agusnia, SPD MPD, sebagai Ketua Yayasan Banyu Mandiri. Saya berada di wilayah Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kecamatan Sukamulya, Desa Benda, RT 0201. Pola asuh yang benar menurut saya yaitu pola asuh sesuai dengan nuturan parenting. Di situ ada pola pengasuhan pendampingan, di mana pada pola pengasuhan pendampingan anak ini, anak diberikan pendampingan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Saya tahu dan saya sadar semua orang tua pasti memiliki pola-pola pengasuhan tersendiri untuk kebaikan anaknya. Tidak ada orang tua yang mendampingi anaknya dengan tujuan yang kurang baik. Tentunya semuanya bertujuan untuk sesuatu yang baik. Tetapi di dalam pola pengasuhan itu sendiri kadang orang tua lupa. Mereka hanya memberikan istilahnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, rekreasi, hanya itu saja. Tetapi kadang mereka lupa. Di balik itu semua banyak sekali hal-hal yang anak butuhkan, seperti pendampingan, butuhnya dukungan kasih sayang, butuhnya dukungan moral, mental, untuk membangun moral, mental, spiritual, serta sosial anak ke depan yang lebih baik. Anak akan menjadi mandiri, baik itu di masa usia dini, hingga orang tua harus mendampingi mereka mandiri sampai nanti kelak mereka menjadi dewasa. Alhamdulillah kami atau saya bersama suami sebagai Ketua Yayasan Banyu Mandiri yang berdampingan dengan IEDK, kami sudah berusaha memberikan bantuan berupa gedung atau sarana dan prasarana untuk kemajuan dan perkembangan PAUD, terutama dalam proses pendampingan anak. Karena saya sadar, saya tahu mendidik anak itu sangat-sangatlah susah, sangat-sangatlah memang perlu yang ekstra. Jadi kita di sini memberikan bantuan sekemampuan saya, berupa sarana dan prasarana, juga berupa motivasi, dukungan moral, memberikan semangat kepada fasilitator-fasilitator supaya mereka tetap semangat, apapun itu adanya, ayo tetap semangat.
harapan saya yaitu tadi, pada saat sekarang orang tua itu lebih nyaman, yang penting anak mereka anteng, yang penting anak mereka diam, yang penting anak mereka asik dengan pola asuh yang salah. Mereka memberikan HP tanpa pendampingan. Mereka memberikan, ya memang IT itu bagus, tapi pola pendampingan itu perlu kan. Ketika mereka memberikan hal-hal yang seperti itu, perlu pendampingan yang baik. Kadang orang tua ya seperti yang saya sebutkan tadi itu salah dalam pola asuh. Memang tujuannya baik, yaitu memberikan sesuatu untuk anaknya, tetapi di situ ada banyak sekali nilai negatifnya. Dengan adanya program pendampingan ini, saya berharap orang tua lebih lagi memberikan kasih sayangnya. Jangan selama ini mereka hanya mengandalkan kepada baby sister atau pengasuh atau nenek kakeknya. Jadi sekali-kali orang tua itu memberikan pendampingan pada saat pembelajaran ataupun hal-hal yang lain mengenai anaknya. Terutama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Tunas Kasih ya dan Cailpan yang selama ini telah mendampingi kami, telah bekerja sama dengan kami, meningkatkan kompetensi para pendidik kami, sehingga saya acungkan jempol untuk para fasilitator kami atau tutor kami yang sekarang sudah hebat-hebat. Jadi terus dampingi kami semaksimal mungkin, arahkan terus kami, tambah terus ilmu-ilmu kami supaya kami lebih baik ke depannya.